Ada apa, Kakang? Tanya Nyai Budak Jenny. Gempa bumi, Nyai, teriak Ki Guru Gurnito. Sejenak kemudian pendopo yang telah lapuk itu ambruk dan menimbulkan suara yang berderak-derak. Tanah yang bergoyang itu ternyata masih berkelanjutan menggoyang dengan lebih keras hingga menyebabkan Ki Guru Gurnito dan istrinya terjerembab di halaman rumahnya. Sebuah pohon kelapa yang tidak mampu mengatasi goyangan itu kemudian patah tepat pada pangkalnya. Tidak menunggu waktu yang lama, bibit api kini mulai bekerja. Api dari lampu ublik yang diletakkan di atas lemari ambruk itu kemudian jatuh ke amben hingga minyaknya tumpah membasahi kasur dan bantal yang berisi kapas randu. Dengan segera api itu bergerak membakar bantal, membakar kasur, menyambar atap, dan juga memberangus apapun yang dijumpainya. Apalagi rumah Ki Guru Gurnito itu beratap daun rumbia, bahan yang amat mudah terbakar. Ketika kepanikan melanda, Ki Guru Gurnito kini berusaha keras menyelamatkan sapi-sapinya di kandang. Bersamaan dengan itu, secara serentak tidur lelap yang melanda seluruh sudut kota kini terbangun. Ada banyak orang yang mengalami nasib buruk, bahkan lebih buruk dari Ki Guru Gurnito. Rumah ambruk terjadi di beberapa tempat. Sebagian disempurnakan dengan kejadian kematian. Sebagian penduduk yang lain ada pula yang kebingungan, tidak paham pada apa yang tengah terjadi. Sementara itu, di kejauhan, di tempat yang tidak nampak dari ibu kota, dua buah peristiwa berlangsung berurutan, bahkan masih berada dalam tabuh yang sama. Adalah kini penduduk di Pabanyu Pindah yang kemudian terkejut bukan alang kepalang ketika tidak ada hujan, tidak ada angin, tempat tanah berpijak mereka bergoyang dengan amat kasar. Dan hal itu menyebabkan tubuh-tubuh limbung dan juga berjatuhan. Tanah-tanah kini merekah dan tiang-tiang soko kini ambruk. Gempa bumi! Gempa bumi! Ada gempa! Teriak seseorang. Pontang-panting kini semua orang menyelamatkan diri. Ada yang beruntung bisa selamat, namun ada pula yang celaka karena tidak punya kesempatan bahkan untuk menyadari apa yang tengah terjadi. Ketika benak belum sadar sepenuhnya, rumah yang telah didiaminya roboh menimpanya. Sebuah sungai yang semula mengalirkan air dengan tenang, namun gempa yang terjadi telah merobek tanah di bawahnya, membelah dengan sangat panjang, dan seketika itu pula air yang semula berlimpah itu kemudian tersedot dalam waktu yang sangat cepat, membingungkan para ikan dan juga para binatang lain yang tinggal di dalamnya. Ikan-ikan yang kehilangan air itu sontak menggelepar-gelepar, merasakan sakit yang tidak terkira. Kadyo Gabah Den Interi, kepanikan terjadi di mana-mana, apalagi ketika gerak goyangan itu masih berlanjut beberapa lama. Rumah renta kini ambruk, rumah yang kokoh kini juga ambruk. Gempa yang amat dahsyat itu rupanya juga menggoyang kebun dan gunung Kamput dan menyobek sebuah celah. Dalam sekejapan saja, ledakan gemuruh terjadi, melontarkan penyumbat dan juga menyebabkan batu-batu berterbangan. Bukan sekepalan batu-batu yang melesat ke udara itu, juga bukan sebesar kelapa, namun seukuran kerbau yang berubah menjadi benda yang amat ringan. Maka bayangkanlah nasib seekor harimau dengan ukuran yang paling besar dan mengaku sebagai raja hutan, karena nasib sial kini menimpa harimau itu. Batu yang membara itu melesat ke langit, jatuh tepat menimpa tubuhnya. Ambyar kini tubuh harimau itu menyemburatkan apa saja di dalam perutnya. Warna merah kini meleleh keluar dari puncak gunung Kamput. Kekuatan maha dahsyat
dari dalam bumi itu kini telah berhasil menjebol kepundan dan melontarkannya hingga berserakan ke segala penjuru. Udara panas kini jauh lebih panas dari api yang mampu mendidihkan air. Batu-batu sebesar sapi dan gajah kini melesat ke angkasa menjadi bukti betapa besar kekuatan itu. Debu mengepul membubung tinggi ke udara, menyemburkan apa saja yang berada dalam perut gunung yang tengah murka dan hangus memberangus hutan di sepanjang lereng yang dilewati oleh lahar yang merah membara. Warna merah yang mengalir itu nampak sangat indah dari kejauhan, dan hal itu memberi gagasan bagi para kawi untuk menulis keadaan itu melalui bait-bait syairnya. Dari pendopo Wisma Kepatihan, Mahapatih Amangkubumi Aryatada merasakan denyut jantungnya kini berhenti berdetak. Dengan tertatih-tatih, Aryatada kini menuju penjagaan di depan. Beberapa orang yang terbangun kini bingungan, beberapa yang lain masih terlelap. Seperti terjebak antara sadar dan tidak, beberapa prajurit kini terlihat berjalan terhuyung-huyung seperti orang yang mabuk. Ada Lindu, gempa bumi. Aryatada kini memberi penjelasan. Bersamaan dengan hal itu, warta tentang hadirnya gempa itu dengan segera menjalar. Kentongan yang dipukul berasal dari dekat rumah Ki Guro. Itulah sebabnya yang terdengar kentongan yang bernada isyarat kebakaran. Isyarat kentongan itu dengan segera menjalar kemana-mana. Gayung bersambut. Warta itu kini merata ke seluruh sudut kota dan dengan cepat pula menyebar keluar dinding batas kota raja. Ada apa? Seseorang kini terdengar berteriak. Ada kebakaran. Namun orang yang lain meneriakkan kata-kata yang berbeda. Ada Lindu, ada gempa bumi. Ayo semuanya keluar. Jangan ada yang masih berada di dalam. Ayo semuanya lari keluar. Sementara itu, Patih Daha Gajah Mada adalah salah satu dari mereka yang terjebak dalam pusaran kekuatan sirep yang telah membuatnya pulas. Gajah Mada beruntung. Meskipun rumahnya ambruk, derak yang gemuruh menjelang roboh itu telah memberinya kesempatan untuk lolos keluar. Ia lakukan itu tidak melewati pintu, namun langsung menjebol dindingnya. Jika Gajah Mada keluar menyelamatkan diri lewat pintu, bisa diyakini ia pasti tidak akan selamat. Dengan takjub, Gajah Mada mencermati apa yang baru saja terjadi. Kekuatan yang mampu menggoyang pilar-pilar rumahnya sampai berantakan, hingga semacam itulah kekuatan yang tidak bisa diukur. Gajah Mada yang memperhatikan rumahnya kini dilibas rasa cemas. Bukan rumahnya yang membuatnya cemas, tetapi keadaan di dalam istana yang telah membuatnya cemas. Gajah Mada kemudian berlari dengan kencang ke kandang kuda yang tidak ikut roboh. Sejenak kemudian Gajah Mada membalapkan diri, membawa kudanya berderap menyusul jalan keluar benteng yang akan membawanya langsung menuju ke dalam istana. Sesampai di istana, Gajah Mada merasa lega. Ia tidak melihat banyak rumah yang ambruk. Setidaknya dari rumahnya berada menuju ke istana, ia hanya melihat sebuah rumah yang ambruk. Dengan rumahnya sendiri, Gajah Mada kemudian menghitung ada 2 rumah yang ambruk. Gajah Mada merasa lega jika kemalangan yang terjadi itu hanya kemalangan yang menimpa dirinya, namun tidak menimpa istana. Kenapa dengan rumahku? Mengapa hanya rumahku yang ambruk dan rumah-rumah yang lain tidak? Padahal rumahku bukan rumah yang jelek. Bahan rumahku juga terbuat dari kayu pilihan. Yang membuat Gajah Mada masih merasa tenang adalah tatak rambat Bale Manguntur yang masih utuh. Gajah Mada merasa lebih lega lagi setelah ia melihat Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Prabu Putri Raja Dewi Maharajasa dalam keadaan selamat.
masing-masing berdiri dengan didampingi oleh suaminya. Tribuana Tunggadewi digandeng oleh Sri Kertawardhana, sedangkan Raja Dewi Maharajasa berdiri berdampingan dengan suaminya Wijaya Rajasa yang Parameswara. Hampir 3 tahun setelah kematian Jaya Negara, masing-masing Prabu Putri masih belum dikarunia putra. Kehamilan yang sangat diangankan itu ternyata belum datang juga. Sementara itu, di sekitar mereka, para prajurit Bayangkara di bawah pimpinan Senopati Gajah Enggon berada dalam kesiagaan tertinggi yang ditandai dari masing-masing telah menggenggam langkap di tangan kiri. Senopati Gajah Enggon tengah menyimpan sebuah keresahan, tidak hanya karena terjadinya gempa, tetapi juga masalah-masalah lain yang tidak kalah gawat. Oleh alasan itulah, Senopati Gajah Enggon merasa perlu memerintahkan pasukan pengawal raja untuk merapatkan barisan dan juga sebagian yang lain diminta untuk menyebar. Di sebelah Senopati Gajah Enggon, prajurit Bayangkara, Rogo Jampi dan Pring Juluring berdiri mengapitnya dengan sikap tegak. Telah terjadi gempa, Kakang Pati. Namun kami semua selamat, tidak kurang suatu apapun. Demikian juga dengan di Keputren. Tidak ada yang perlu Kakang cemaskan. Para ibu suri juga semuanya dalam keadaan selamat, ucap Prabu Putri Tribuana Tunggadewi. Gajah Mada kemudian bergegas memberikan penghormatannya. Hamba Gusti, hamba bersyukur karena Gusti Putri berada dalam keadaan selamat. Namun hamba melaporkan rumah hamba sendiri ambruk. Tiang-tiang yang dirancang kuat itu ternyata tidak mampu menahan goyangan. Prabu Putri Tribuana Tunggadewi dan Prabu Putri Raja Dewi Maharajasa kemudian memberikan perhatiannya. Sri Kertawardhana tidak berbicara apapun, namun ia menyimak pembicaraan istrinya. Demikian pula dengan Wijaya Rajasa sang Apanjiwahiningtyun juga ikut menyimak apa yang akan disampaikan oleh Gajah Mada dengan cermat. Lalu, apakah tidak ada yang mengalami celaka di rumahmu, Kakang Pati? Tanya Raja Dewi. Gajah Mada merapatkan kedua telapak tangannya ditujukan kepada Raja Dewi. Kebetulan tidak ada siapapun di rumah hamba. Hamba layak bersyukur karena Hyang Widi masih memberi umur panjang. Hamba bisa meloloskan diri melalui menjebol dinding, jawab Gajah Mada. Ratu Tribuana Tunggadewi dan Ratu Raja Dewi Maharajasa kemudian mengarahkan perhatiannya ke langit sisi selatan yang sedikit kini terlihat kemerahan. Namun Sri Kertawardhana kemudian segera memberi penjelasan. Ada rumah yang terbakar. Gajah Mada yang juga melihat warna merah di langit itu kemudian bergegas menyembah. Mohon ampun Gusti. Hamba sepertinya tidak perlu cemas lagi terhadap keadaan dan juga keselamatan dari Gusti Putri. Selanjutnya, hamba mohon izin untuk segera melihat kerugian macam apa yang tengah diderita oleh rakyat Mojopahit setelah gempa bumi ini. Hamba akan berkeliling dari sudut ke sudut untuk melihat keadaan Gusti. Baik Kakang Patih, segera laporkan apapun yang kau temukan dan kuberi kewenangan kepadamu untuk mengambil langkah penyelamatan. Jika rakyat perlu dibantu, keluarkan dana yang mereka butuhkan. Juga segera cari tahu apa penyebab gempa bumi kali ini. Barangkali ada gunung yang meletus. Jika gempa bumi kali ini terjadi oleh gunung meletus, tentu akan banyak sekali kawuloku yang hidup di lereng-lerengnya, yang mereka pasti sangat menderita. Berikan bantuan kepada mereka. Segenap kawulo harus tahu, Mojopahit memberi perhatian pada kesengsaraan yang terjadi semacam itu. Sampaikan perintahku pula kepada para Yuwa Mantri untuk segera menyiapkan pertolongan. Gajah Mada kini bertindak cekatan
dan tidak mau bertele-tele. Setelah menyembah, Patih Gajah Mada kemudian berjalan mundur. Namun Gajah Mada masih menyempatkan bertemu dengan Senopati Gajah Enggon yang kini menggelar kesiagaan yang tertinggi. Di sekitar Gajah Enggon ada lebih kurang 15 orang bayangkara yang ikut menyimak pembicaraan yang akan terjadi itu. Masing-masing bayangkara siaga dan memegang langkap di tangan kirinya serta warostol di tangan kanannya. Hal itu memaksa Gajah Mada untuk terheran-heran. Ada sebuah hal yang sangat penting yang ingin aku sampaikan, Kakang, kata Senopati Gajah Enggon. Masalah apa? Istana kecurian, ucap Senopati Gajah Enggon. Kami para bayangkara yang tadi bertugas menjaga keamanan istana telah teledor. Kecurian ini membuatku bingung, Kakang. Aku tidak tahu bagaimana caranya melaporkan kepada Gusti Putri. Gajah Mada kini makin mencuatkan alisnya. Kecurian apa? Cina Pusaka dan Songsong Kiai Udan Riwis. Ruang perbendaharaan pusaka ternyata telah dibobol orang. Jika ada biang rasa kaget, itulah yang dirasakan oleh Gajah Mada ketika mendengar laporan itu. Gajah Mada yang mundur selangkah adalah karena sulit menerima. Raut muka Gajah Enggon tidak pernah setekan itu. Kau yakin ada yang mencuri? Sebaiknya, mari silahkan Kakang melihatnya. Gajah Mada kemudian bergegas menuju ke Bali Biru yang melekat dengan tatak rambat Bali Mangutur. Itulah gedung yang sering disebut pula sebagai gedung pusaka. Bangunan berdinding tebal itu sangat kuat dan memang dirancang agar jangan sampai bisa dimasuki oleh siapapun. Itulah sebabnya dindingnya dibuat lebih tebal dengan jeruji besi sebesar jempol kaki di jendelanya. Pelaku memasuki gedung pusaka dengan merusak pintu yang diungkit dengan linggis, kata Gajah Enggon. Melihat hal itu, Gajah Mada sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Gajah Enggon. Pelaku yang bisa jadi lebih dari satu orang telah menjebol pintu menggunakan linggis. Namun dengan segera hal itu mengundang pertanyaan lain. Gajah Mada tidak berniat menahan-nahan pertanyaan itu, kemudian langsung dilontarkan. Siapa yang mendapat giliran bertugas jaga gedung malam ini? Tanya Gajah Mada. Dua orang bayangkara kini kemudian maju mendekat. Bayangkara Haryo Muncar dan juga bayangkara Kebo Windet kemudian siap untuk didamprat. Kami yang melakukan tugas itu, Ki Patih, jawab bayangkara Haryo Muncar. Gajah Mada kemudian memperhatikan wajah dari Haryo Muncar yang gelisah karena merasa amat bersalah. Di sebelahnya, bayangkara Kebo Windet juga berada dalam keadaan yang sama. Kami tertidur, Ki Patih, ucap Kebo Windet dengan pasrah. Namun Pring Juluring dan Rogo Jampi memiliki kisahnya sendiri. Laporan mereka telah menyelamatkan dua orang bayangkara yang tertidur itu. Gajah Mada kemudian memberikan perhatian tambahan pada keterangan yang disampaikan oleh dua prajurit bayangkara itu. Laporan yang sebenarnya sangat sulit untuk dinalar. Pelakunya, siapapun orang itu telah menggunakan sirap, Ki Patih. Bahkan sirap yang sangat kuat karena cakupan wilayahnya sangat luas. Aku merasa sirap itu hadir sejak petang, Ki Patih. Gajah Mada kini memperhatikan wajah Pring Juluring. Gajah Mada merasa alasan itu mengada-ada dan tidak masuk akal. Namun ternyata Gajah Enggon juga mengangguk. Gajah Enggon memiliki catatan tersendiri atas kemunculan sirap yang telah menyebabkan semua orang terlena itu. Gajah Enggon kemudian bergeser. Dari senja, kami sudah merasa curiga, Ki Patih. Didorong oleh rasa curiga itulah, kami berdua menggagas untuk nganglang, untuk mencermati keadaan yang kami rasakan adalah benar-benar aneh. Kecurigaan kami itu
ternyata benar adanya. Karena di mana-mana para prajurit telah tertidur. Kekuatan sirap itu tidak hanya sebatas istana, tetapi juga terasa sampai keluar dinding batas di kota raja. Pada akhirnya, kecurigaan kami bakal ada maling itu terbukti benar. Karena beberapa saat sebelum gempa terjadi, kami memergoki orang yang melompati dinding dan berlari melintasi alun-alun. Orang itu berlari cepat sekali, dan kami makin jauh tertinggal di belakangnya. Pengejaran kami terhenti ketika tubuh kami mendadak bergoyang. Itulah saat gempa terjadi. Tanah yang bergoyang itu telah menyebabkan kami membatalkan pengejaran, kata Pring Celuring. Gajah Mada kini menyimak. Sayang sekali, wajah orang itu tidak jelas, Kipatih, tambah Rokot Jampi. Aku bahkan curiga orang yang berlari membawa benda panjang itu telah menutupi wajahnya dengan topeng atau kain hitam. Benda panjang itu ternyata adalah songsong yang hilang. Hening yang merayap selanjutnya sangat menyita ruang itu, membekap semua mulut untuk tidak berbicara. Semua menunggu apa yang akan disampaikan oleh Patih Gajah Mada. Keterangan yang disampaikan Pring Celuring dan juga Rokot Jampi mengingatkan Gajah Mada untuk tidak bertindak gegabah menyalahkan prajurit Bayangkara Haryo Muncar dan juga Bayangkara Kebu Windet. Senopati Gajah Enggonlah yang akhirnya memecah keheningan. Kalau aku tidak salah, Kakang Gajah Mada juga tidur lebih awal. Pertanyaan yang diajukan kepadanya itu memaksa Gajah Mada mengenang apa yang ia lakukan sepanjang waktu, terutama sesaat setelah petang datang hingga terbangun oleh goncangan gempa bumi. Gajah Mada berdesir, tetapi ia masih berkeyakinan bahwa tidur pulas yang dialaminya itu masih merupakan tidur yang lumrah, bukan tidur karena dilibas ilmu sirap, jenis ilmu batin yang sering digunakan oleh para maling untuk memperdaya pemilik rumah itu. Dari awal aku telah curiga ada sirap yang dilepas ke udara, Kakang. Kecurigaanku itu yang menyebabkan aku melawan dan berusaha untuk bertahan jangan sampai mengantuk. Aku telah berkeliling di mana-mana. Para prajurit berkelimpangan tidur di tempat masing-masing. Apa yang aku lakukan ternyata dilakukan pula oleh Bayangkara Pring Celuring dan juga Bayangkara Rokot Jampi. Ternyata mereka menyimpan kecurigaan yang sama. Sejak petang, kecurigaan itu telah muncul, Kakang. Senopati Gajah Enggon kini menambah. Gajah Mada kini berjalan mondar-mandir sambil tangannya memegang dagu dan tangan kirinya berada di pinggang. Aku memang tidur lebih awal. Kurasa kantukku adalah kantuk yang wajar. Taruh kata kecurigaan itu benar. Jika demikian, lantas siapa pelaku pencuriannya? Untuk kepentingan apa sampai ada orang yang harus mencuri benda itu? Apakah ada benda lain juga yang hilang? Pertanyaan itu kemudian dijawab Senopati Gajah Enggon dengan mengajak Gajah Mada untuk masuk ke dalam gedung pusaka. Menggunakan obor yang dicabut dari halaman, semua benda pusaka diteliti. Sebuah peti masih terkunci di sudut ruang. Pusaka-pusaka yang lain juga masih tersimpan di dinding dan juga di tempat masing-masing. Secara nilai jual, ada banyak benda yang lain yang lebih berharga. Antara lain, setidaknya ada 2 buah keris pusaka yang sangat bagus dan mahal. 2 buah keris itu masing-masing buatan dari Empu Soto yang hidup sezaman dengan Empu Gandring serta Empu Purwo. Keris itulah yang dikenakan Raden Cakradara dan Raden Kudamerta pada perhelatan perkawinannya dengan para Sekar Kedaton. Benda bernilai mahal itu masih tersimpan di tempatnya. Sementara itu, Cihna yang hanya terbuat dari selembar kain dan juga songsong yang juga tidak ada harganya
benda-benda macam itu justru yang telah dicurinya. Entah siapa orang gila yang menganggap kedua benda itu sangat berharga. Apalagi untuk mencurinya, sang maling menggunakan cara yang tidak sembarangan. Gajah Mada kemudian berbalik. "Kau yakin pencurian ini memanfaatkan ilmu semacam itu?" Gajah Enggon masih merasa penasaran. "Aku sangat mencurigai hal itu, Kakang. Sebagaimana aku yakini dari awal, aku sudah curiga. Aku pikir udara yang mengalir aneh itu berjawab gempa yang terjadi. Namun ternyata salah satu pencurian dan terjadinya gempa itu merupakan dua hal yang berbeda sama sekali," jawab Gajah Enggon. Hening kini datang merayap, menyelinap di antara semua orang, lalu membelit dengan sangat puas seperti belitan ular sanca sebesar pohon kelapa terhadap seekor kerbau besar yang ternyata menyebabkannya terputus aliran nafasnya. Gajah Mada kini memperhatikan raut muka Bayangkara Haryo Muncar dan Kebo Windet dengan pandangan yang sulit untuk ditebak. Akan tetapi apa yang selanjutnya dikatakan lebih diarahkan kepada Senopati Gajah Enggon yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya benda pusaka itu. Jika anak buah melakukan kesalahan, cara pandang keprajuritan menempatkan pimpinannya sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Benda-benda yang dicuri itu harus ditemukan. Benda itu bisa jadi tidak memiliki harga dilihat dari nilainya. Tetapi menggunakan cara pandang lain, benda yang dicuri itu justru tidak ternilai harganya karena peran yang diberikan oleh masing-masing benda itu. Benda-benda itu menyimpan riwayat dan sejarah. Itulah sebabnya Jihna Pusaka dan Songsong itu menjadi tidak ternilai harganya. Lebih dari itu, semua benda itu harus ditemukan agar orang tidak merendahkan martabat gedung perbendaharaan pusaka, ucap Gajah Mada dengan tegas. Gajah Enggon kini mengangguk. "Aku telah memerintahkan kepada para prajurit Bayangkara untuk segera menyebar, Kakang. Aku berharap maling aneh itu bisa ditangkap dan benda-benda yang dicuri itu bisa ditemukan kembali. Dengan demikian akan terkuak apa yang menjadi latar belakangnya," jawab Gajah Enggon. "Mintalah bantuan juga kepada para pasukan Telek Sandi dari pasukan Jolopati dan Salbu Bayu untuk mendukung pencarian itu." "Sudah aku lakukan, Kakang." Senopati Gajah Enggon telah menjawab dengan tegas, namun sejatinya Senopati Gajah Enggon tidak merasa yakin dengan janji yang dilepasnya itu. Konon kata orang yang entah benar atau tidak, orang yang menguasai ilmu sirap itu biasanya juga menguasai ilmu menghilang lenyap dari pandangan mata. Tentu akan sangat sulit berurusan dengan orang yang punya kemampuan seperti itu. Andai kata ilmu menghilang itu benar adanya dan ia adalah seorang laki-laki, maka para gadis pasti berada dalam bahaya. Pagi yang datang pada esok harinya adalah pagi dengan warna putih di mana-mana. Di atas genting mengotori dedaunan dan secara nyata melekat pada daun-daun pisang. Seorang perempuan kini merasa bernasib malang karena jemuran pakaian itu telah lupa ia angkat kini menjadi kotor kembali. Seseorang yang terbangun dari tidur di halaman karena sedang menjalani lagu prihatin dengan tidur semalaman di halaman kini kebingungan mendapati tubuhnya putih penuh dengan abu. Agar supaya bersih pakaian itu harus dicuci kembali. Padahal untuk mencuci baju itu bukan perkara yang gampang. Musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya telah menyebabkan sumur-sumur menjadi asat. Untuk keperluan mandi harus menuju ke sendang yang jaraknya lumayan jauh sambil dibayangi kemungkinan sendang itu pasti akan asap. Dalam keadaan biasa, kolam pengaman di depan Pura Waktra selalu penuh dengan air. Namun kemarau yang terjadi kali ini benar-benar tidak peduli kolam siapapun.
kolam di depan istana itu asat, bahkan kolam tambak segaran yang masih dalam taraf pembuatan yang sedang dikeduk itu juga asat. Gempa semalam rupanya karena gunung meletus, Kakang, kata perempuan itu sambil menyeduh wedang jahe kesukaan suaminya. Suaminya yang masih bermalas-malasan di tempat tidur memandangi kini istrinya. Apa tadi kamu bilang, Nyai? Gempa semalam karena gunung meletus, Kakang. Di luar penuh abu yang melapisi tanah, menempel dan melapisi daun-daun juga atap rumah. Laki-laki itu kemudian berpikir dengan keras, terlihat dari keningnya yang kini terlihat berkerut. Gunung Kamput meletus. Memastikan kebenaran ucapan dari istrinya itu, laki-laki yang berjambang lebat yang masih berkemul sarung itu kemudian lari ke halaman dan mendapati sejauh mata memandang berwarna putih, warna abu yang turun dengan merata. Namun laki-laki berjambang itu segera berpikir dan merasa ada yang aneh. Sedahsyat apapun gunung meledak, gempa hanya akan terasa di sekitarnya. Jika gempa itu terasa sampai ke ibu kota Mojopahit, tentunya berasal dari gunung yang dekat-dekat saja. Di istana, keadaan itu juga menjadi perhatian kedua Prabu Putri dan juga para suaminya. Di istana kiri, Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa memandangi keadaan itu dari balik jendela. Warna putih di mana-mana itu sangat mencemaskan. Jika hari semakin siang, abu yang berasal dari gunung meletus itu akan mengotori udara dan juga mengotori pernapasan. Diyakini pasti akan banyak orang yang sakit tenggorokan dari pernapasan serta sakit mata. Jika gempa yang menimpa semalam ada hubungannya dengan gunung yang meletus, mungkin ada orang yang membutuhkan bantuan, ucap Wijaya Rajasa Hyang Parameswara, suami dari Dyahwiyat. Dyahwiyat tidak memberi jawaban. Perhatiannya masih tertuju pada hamparan alun-alun istana yang terlihat kotor merata. Prabu Putri Dyahwiyat kemudian membalikkan badan dan memperhatikan suaminya. Menurut Kang Mas, gunung apa yang meletus kali ini? Tanya Dyahwiyat. Kuda Merta mencatat ada beberapa buah gunung yang menyimpan riwayat ledakan, termasuk gunung yang berada jauh di arah timur masuk kawasan Blambangan yang bernama Gunung Raung. Gunung itu juga sering batu dan juga mengeluarkan dahak. Berada di dekat dan jelas terlihat dari Simping, Gunung Kamput juga sering-sering bersin mengeluarkan lahar membara yang beleleran seperti besi cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Sriwijaya Rajasa Hyang Parameswara juga mencatat di Jawa wilayah tengah terlihat jelas jika arah pandang ditujukan lurus dari Candi Borobudur ke timur, gunung yang bernama Merapi kini mengumpulkan asap sepanjang waktu. Jika gunung Merapi yang bersebelahan dengan Merbabu itu meledak, suara gemuruhnya pasti terdengar hingga ke lereng-lerengnya. Gulungan asapnya mampu membakar apapun untuk meranggas. Jika yang dilewati adalah hutan pinus, hutan pinus itu pasti akan berubah menjadi barisan tombak jati ngarang. Aku menerima banyak laporan gunung-gunung yang batu. Gunung Raung di bumi Blambangan juga katanya berasa banyak. Namun, bisa jadi juga Gunung Kamput yang berulah. Gunung apapun yang meledak dan melemparkan abunya jatuh sampai ke ibu kota. Tentulah, kejadian itu akan menyengsarakan wilayah yang berada pada jarak yang dekat pada gunung itu. Penderitaan luar biasa pasti dialami oleh mereka yang tinggal di lereng-lerengnya. Para pertapa yang mencari ketenangan hati di gua-gua atau perkampungan yang dilewati oleh laharnya. Yang perlu dilakukan sekarang adalah segera dan secepat-cepatnya mengirim orang untuk mengetahui
gunung apa yang meledak itu, agar bisa segera dilakukan pertolongan. Menurutku, utamakan mengarahkan perhatian ke Gunung Kamput. Gunung itu selama ini banyak berulah. Raja Dewi Maharajasa kini mengangguk. Ia telah diperintahkan kepada Kakang Gajah Mada untuk mengatasi hal itu. Aku yakin melihat tebalnya abu ini, Kakang Gajah Mada pasti telah bertindak. Jawab Prabu Putri Raja Dewi Maharajasa. Sebenarnya lah Gajah Mada telah bertindak cekatan. Pengambilan langkah yang dilakukan terpaksa harus melibatkan Senopati Gajah Enggon yang memimpin pasukan khusus Bayangkara. Lalu Senopati Haryo Teleng, pucuk pimpinan pasukan dari Jolopati, dan Senopati Panji Suryo Manduro yang membawai pasukan Sapu Bayu. Kalian melihat sendiri, pagi ini Mojopahit dilabur abu, kata Gajah Mada. Gajah Enggon, Haryo Teleng, dan Panji Suryo Manduro menyimak. Jika gunung berapi meletus meninggalkan jejak gempa bumi dan telah menyebabkan rumahku yang kukuh bisa ambruk, tentulah ada banyak korban di wilayah kaki gunung yang meletus itu. Mungkin saja ada penduduk yang tinggal di lereng gunung yang telah tersapu banjir lahar panas atau tersapu hujan abu yang tebal dan pekat. Sayangnya, kita belum tahu gunung apa yang meletus itu. Bagai bersepakat, ketika Senopati itu membalikkan badan dan memperhatikan raut wajah Gunung Welirang di arah selatan sedikit ke timur. Tampilan gunung itu hingga ke lekuk-lekuknya cukup jelas dan sama sekali tidak ada jejak ledakan, tidak ada asap, dan warnanya masih tetap biru yang sejuk. Oleh karena itu, aku berikan tugas kepada Senopati Haryo Teleng dan Gajah Enggon untuk mengirim orang secepat-cepatnya guna mencari tahu apa yang terjadi. Kirim orang untuk memeriksa Gunung Anjasmoro, Gunung Arjuno, Gunung Bromo, Gunung Mahameru di dekat Lumajang, juga Gunung Raung dan Argopuro, termasuk Welirang yang terlihat jelas itu. Kirim laporannya secepatnya dengan menggunakan burung dara. Baik Adik Gajah, perintahmu akan aku laksanakan, jawab Senopati Haryo Teleng. Sementara itu tugasmu Senopati Panji Suryo Manduro, siapkan pengiriman bantuan berupa apapun yang diperlukan. Begitu berita tentang di mana bencana terparah itu terjadi, bantuan bisa langsung dikirim. Untuk tugas itu, hubungi pengalasan yang mengatur urusan beras dan Polowijo. Minta pula kepada Rakrean Menteri Halu Tiahloha untuk bekerja sama. Panji Suryo Manduro kini mengangguk. Gajah Mada kemudian mengarahkan pandangan matanya ke raut muka Gajah Enggon yang berubah menjadi pendiam. Lingkungan istana sampai dibobol maling masih meninggalkan jejak di wajah Gajah Enggon. Sudah kau sampaikan kepada Haryo Teleng dan Suryo Manduro apa yang terjadi semalam, Gajah Enggon? Tanya Gajah Mada. Sudah, Kakang. Lalu, langkah apa yang telah kalian ambil? Tanya Gajah Mada kepada Haryo Teleng. Aku telah menyebar semua pasukan sandi yang dimiliki oleh pasukan Jolopati, jawab Haryo Teleng. Aku juga, Panji Suryo Manduro kini menambah. Begitu aku memperoleh berita itu, aku langsung menggelar taklimat. Tanpa kecuali, segenap prajurit Sapu Bayu harus pasang mata dan telinga menjadi kepanjangan dari prajurit sandi Jolopati. Senyap yang menyelinap kini membelit para perwira itu menapaki waktu yang bergeser dengan perlahan. Matahari yang kian memanjat naik kini menyemburatkan cahaya yang berbeda dari biasanya. Hal itu menjadi pertanda betapa udara siang itu tengah kotor. Sebenarnya lah, butir-butir abu yang melayang tersapu angin kemanapun itu bergerak, warna putih di mana-mana. Ketika Gajah Mada mengakhiri pertemuan dan menjatuhkan perintah yang harus segera dilaksanakan, di sela waktu yang ada, ia harus memikirkan kembali membangun rumahnya yang ambruk. Gajah Mada merasa penasaran mengapa
Rumahnya yang dibangun dengan megah dengan dinding bata pilihan justru malah ambruk. Tidak demikian dengan rumah-rumah yang berdinding kayu. Sejengkal setelah taklimat yang diberikan lewat, puluhan prajurit berkuda kini berpacu kencang meninggalkan bangsal kesatrian dengan tugas tidak sebagaimana lumrahnya. Perjalanan yang ditempuh itu bisa mungkin memakan waktu berhari-hari, khususnya prajurit yang terpilih untuk memeriksa keadaan gunung yang paling jauh seperti Gunung Raung di ujung timur Pulau Jawa dan Mahameru di dekat Lumajang dan Malang. Untuk ke Lumajang harus ditempuh dengan berkuda. Sementara itu, untuk ke Raung, prajurit itu memilih ke ujung Galuh. Dari ujung Galuh, ia bisa langsung mengambil garis lurus ke arah timur dengan menggunakan perahu. Dengan menggunakan perahu yang berlayar lebar, jarak yang demikian jauh bisa ditempuh hanya dalam 2 atau 3 hari.